95% whey protein akan terdenaturasi yang akan memberikan tekstur yang stabil pada yogurt. Proses selanjutnya adalah pemilihan kultur. Sekarang ini sudah tersedia kultur-kultur yang sesuai dengan yang kita inginkan. Mungkin misalnya kita pengen kulturnya yang lebih mild atau pH-nya tidak terlalu rendah atau tidak terlalu asam atau dengan tekstur yang lebih kental atau lebih rendah, itu kita sudah bisa pilih, atau dengan kandungan asetaldehyde yang rendah atau dengan yang tinggi, sedang atau dan sebagainya, itu bisa kita pilih. Nanti mungkin di sini Pak Steven yang lebih bisa menjelaskan dengan clear, karena kebetulan kita juga menggunakan culture dari Chris Hansen. Jadi selain itu pemilihan culture itu juga kita memilih dari supplier yang terpercaya. Untuk kultur preparasi juga yang perlu kita perhatikan karena ini menuntut ketelitian dan kebersihan yang sangat tinggi. Biasanya kita sekarang itu menggunakan dalam bentuk freeze drying. Kenapa? Karena inokulasi langsung susu ke dalam culture ke dalam susu itu akan meminimalkan resiko kontaminasi. Jadi semakin banyak kita putus rantai proses akan semakin baik untuk diproses di factory. Jadi selain efisiensi, menghemat biaya, juga meminimalkan resiko terjadinya kontaminasi. Yang terakhir yang kita perhatikan adalah yaitu plan design. Jadi kalau belum yogurt itu kan ketika fermentasi kan sangat sensitif terhadap perlakuan mekanis, sehingga biasanya kita pilih ukuran dimensi pipa, kemudian jenis pompa, sambungan pipa, pendinginnya, perlengkapan lain, transportasi ketika produk sudah selesai ke produk tahap berikutnya, itu biasanya kita perhatikan. Begitu juga dengan tata letak pabrik. Jadi ukuran pipa jangan terlalu panjang, jangan terlalu banyak berberak-berak, seperti itu yang mungkin akan kita perhatikan. Selain itu, proses mekanisasi dan otomatisasi akan membantu industri membuat produk yang lebih konsisten. Selain itu juga proses sanitasi menjadi lebih optimal. Jadi biasanya untuk sanitasi kita perhatikan seperti yang tadi, jenis palapnya, jenis stainless steel yang kita pakai, food contact atau enggak, itu yang menjadi pemilihan dalam proses pembuatan line si produk ini. Ini gambaran singkat blok diagram yogurt set, yogurt stirred, dan yogurt drink. Jadi untuk yogurt set, yogurt stirred, dan drinking yogurt ini pertama kita lakukan pre-treatment susu. Jadi pre-treatment susu itu seperti yang saya gambarkan di tahap yang awal tadi. Jadi pertama susu diuji kualitasnya, kemudian distandarisasi, kemudian dilakukan proses pasteurisasi, kemudian deaerasi, homogenisasi, kemudian ditikinkan ke temperatur culture, kemudian baru masuk ke dalam tahapan ini, ditambah ke culture. Kemudian untuk tipe set, kita bisa flavoring itu opsional, bisa kita kasih atau tidak, tergantung kebutuhan industri. Jadi setelah di flavoring, kemudian kita filling, kemudian masuk ke inkubasi, cooling, kemudian langsung masuk ke cold storage. Untuk yang tipe stirred, perlakuannya sama, kemudian kita tambah culture. Bedanya di sini diinkubasinya di dalam tank. Jadi diinkubasi di dalam tank, kalau saya tadi diinkubasi ini dalam kemasan, ini diinkubasi dalam tank. Kemudian setelah pH-nya tercapai, baru kita cooling, kemudian flavoring juga opsional. Kalau yang plain tanpa flavoring, tapi kalau dengan flavoring kita tambahkan di sini, kemudian kita kemas, masuk ke filling mesin, baru setelah itu masuk ke cold storage. Untuk yang tipe drink biasanya ada tiga pilihan opsional biasanya. Jadi ada tiga. Yang pertama kita masuk setelah dari proses tambah culture, kita inkubasi, kemudian di mixing ini ditambahkan stabilizer. Stabilizer itu biasanya sudah digabung dengan sugarnya, fruitnya juga biasanya sudah dalam bentuk fruit prep. Jadi biasanya langsung masuk ke mixing. Dari mixing ini untuk opsi yang pertama, kalau kita cuma pengen produknya fresh product, langsung masuk ke homogenisasi. Dari mixing masuk ke homogenisasi, kemudian kita cooling, kemudian kita filling, kemudian masuk cold storage. Untuk pilihan kedua yang untuk memperpanjang expiry date-nya, setelah proses mixing dilakukan pasteurisasi, kemudian homogenisasi lagi,
harus menggunakan aseptic filling, tujuannya tadi untuk memperpanjang shelf life-nya, kemudian baru masuk ke cold storage. Sedangkan untuk yang pilihan UST, yang untuk penyimpan ambient, kita langsung masuk dari mixing, kita masukkan ke UST treatment, kemudian aseptic filling mesin, baru ke ambient temperatur di storage-nya. Ini untuk kira-kira gambaran singkatnya. Untuk yang dari ini pre-treatment, ini pre-treated milk yang di depan tadi. Jadi prosesnya seperti ini gambaran umumnya. Di sini ada balance tank. Sebenarnya di depan ada reception tank, kemudian ada balance tank, kemudian masuk ke holding tube, kemudian masuk ke pasteurizer, kemudian masuk ke homogenizer. Homogenizer balik lagi ke sini ke pendinginan, kemudian terakhir nanti baru masuk ke treatment yang selanjutnya, bisa masuk ke cheese fat atau langsung masuk ke incubation tank. Jadi ini salah satu saya tadi gambaran untuk yang drinking yogurt. Jadi dari awal tadi setelah pre-treatment tadi baru masuk ke sini ke mixing tank, kemudian dengan proses yang tadi, yang dengan diagram yang sebelumnya, dan ini pas standar expired date yang untuk di luar ya. Jadi saya kemarin ngambil dari sumbernya dari processing handbooknya Tetra Pak. Jadi mungkin di Indonesia biasanya lebih lama dari ini. Jadi kalau di sini tadi pilihannya untuk yang fresh product, kemudian ini yang sedikit panjang. Yang ini yang UST. Jadi mungkin itu aja presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum keluar. Ya.